Ya, saudara kekasih, malam hari ini kita mau bicara soal tema suffering ya. Suffering itu penderitaan ya. Nah, kita mau angkat dari Ayub, kitab Ayub. Kitab Ayub itu kitab yang serem buat saya. Sebenarnya saya takut gitu loh bawain kitab Ayub, tapi apa yang aku takuti itu yang terjadi padaku. Emang sudah ditulis di situ ya. Nah, sebenarnya saya tuh bawa khotbahnya tuh di bulan lalu gitu loh, bulan Agustus. Tapi karena bulan Agustus banyak acara, saya penuh ya dioper ke bulan ini. Saya nggak sadar bulan ini ternyata bawanya Ayub gitu loh. Wah, tapi ya kayaknya Tuhan memang ada rencana. Oke, saudara sekalian, sebelum kita masuk ke PowerPoint-nya, saya mau ajak kita sama-sama memikirkan kembali apa yang dimaksud dengan penderitaan. Kalau saudara ada baca di Renungan Warta, saya ada tulis dan saya bacakan kepada saudara sekalian, penderitaan adalah perasaan sakit yang menekan tubuh dan jiwa karena ditimpa kondisi buruk. Setuju nggak? Ya, saya sekali lagi baca lah. Penderitaan adalah perasaan sakit yang menekan tubuh dan jiwa karena ditimpa kondisi buruk. Nah, di sini ada dua unsur penting, yaitu perasaan dan kondisi. Betul, saudara? Ya. Nah, perasaan bisa kita kendalikan, kondisi belum tentu bisa kita kendalikan. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi hari ini kita mau bahas tentang kondisi yang bisa kita kendalikan. Ya, kebanyakan, tapi ada juga sebagian yang tidak bisa dikendalikan. Tapi lebih banyak ke arah sana. Oke, kita lihat suffering management ya. Suffering management atau pengendalian penderitaan. Oke, screen berikutnya. Nah, penderitaan ini saya bagi atas 3 kategori. Pertama adalah penderitaan bersama karena hal yang terjadi secara massal. Contohnya adalah saat sekarang terjadinya perang di Ukraina dan Rusia. Ya. Nah, kira-kira rakyat di sana seneng apa enggak? Enggak, sengsara enggak? Sengsara. Mereka bukan menderita lagi, menderita banget, sengsara banget. Tapi ini bukan cuma 1-2 orang, semuanya. Ya, dan ini nggak bisa dikendalikan, ini nggak bisa di manage, nggak bisa. Ya, nah kita nggak bahas hari ini soal ini. Ya, ini masalah politik. Kenapa bisa sampai terjadi hal itu di tempat itu masalah politik internasional. Ya, kita lihat lagi. Ada jenis kedua, penderitaan pribadi karena ingin mencapai sebuah tujuan. Penderitaan pribadi karena ingin mencapai sebuah tujuan. Artinya apa? Artinya penderitaan yang memang kita cari-cari. Betul Pak Indra? Ya Pak Indra cari sendiri, cari susah sendiri. Ya, tapi ini ada maknanya saudara. Ya, contohnya siapa? Contohnya adalah misionari-misionari yang mau diutus ke pedalaman untuk bekerja. Ya, mereka mengalami hal-hal yang sangat-sangat menekan. Contohnya ada beberapa teman-teman Korea kita, hamba Tuhan yang saya nggak ingat kapan itu cerita sama kita saat makan. Dia cerita kalau mereka sedang melayani suku kaki merah di Kalimantan Tengah. Dan awal-awalnya melayani, mereka masuk ke sana, mereka tidak kenal siapa-siapa dan mereka menolak. Ya, sehingga dengan cara apa mereka menolak? Ya, dengan cara tidak ada yang boleh jual makanan kepada mereka. Sehingga mereka kelaparan. Bayangkan saat ini di Indonesia masih ada orang yang menderita kelaparan. Tapi itu penderitaan yang memang mereka ada tujuannya mau menginjili ke sana. Ada panggilan Tuhan kepada mereka. Jadi perasaan sakit itu tidak sampai membuat mereka bagaimana. Ah, ini ada yang kasih apa ini? Bisa dilihat. Oh ya, makasih. Terima kasih. Oh, ini penunggang kuda akhir zaman. Wah, ini saya belum nyampe ilmunya. Ini nanti Pak Indra yang bawain. Oke, sekarang kita terusin. Nah, lalu mereka, bukan cuma mereka, masih ada lagi misionari lain yang juga begitu, yang menderita. Dan mereka tuh semuanya karena panggilan Tuhan, itu oke. Bahkan juga sekarang kita nggak bicara soal misionari lagi, tapi bicara soal pribadi. Ada nggak orang tua yang kerja banting tulang setengah mati setiap hari
untuk supaya apa? Supaya anak-anaknya bisa hidup lebih baik, bisa sekolah lebih baik. Ada? Banyak, betul? Ya, banyak kan? Ya, dan mereka dipaksa enggak? Enggak dipaksa. Ya, mereka lakukan dengan sukacita. Ya, nah itu penderitaan yang ada tujuannya. Karena ada tujuannya dilakukan dengan sukacita. Ya, nah itu juga kita tidak bahas di malam hari ini. Yang kita bahas adalah yang ketiga, penderitaan pribadi yang terjadi tanpa diinginkan. Ya, nah nggak mau menderita saya, tapi terjadi. Banyak kak di antara sini? Banyak, ya. Di mana-mana ada itu. Penderitaan seperti itu di mana-mana ada. Nah, kita mau bahas ini. Ya, contohnya adalah Ayub, ya. Oke, kita lihat lagi screen berikutnya. Nah, penderitaan pribadi yang terjadi tanpa diinginkan. Ada 3 pemeran utama di balik penderitaan, yaitu iblis, diri sendiri, dan Tuhan. Kenapa saya bilang iblis? Kenapa iblis dilibatkan? Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya pada mulanya. Betul? Ya, pada awal penciptaan Tuhan bilang semuanya itu baik. Baik adanya. Jadi manusia pertama ada baik. Tapi karena dirusak oleh iblis sehingga Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dan mereka harus berpeluh, bersusah-susah menggarap tanah supaya mereka bisa makan. Nah, penderitaan dimulai dari iblis. Begitu juga setiap hal yang kita alami penderitaan itu pasti ada peran iblis di dalamnya. Ya, meskipun itu adalah salah kita sendiri, tapi salahnya itu berawalnya pasti ada iblis yang ambil bagian. Oke? Nah, sekarang saya ambil contoh. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Tuhan Yesus, betul? Ya, 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Minum mungkin minum, tapi nggak tahu, nggak ditulis ya di Alkitab ya, minum atau enggak. Yang pasti puasanya siang dan malam. Ya, nah Pak Indra sering puasa? Ya, kadang-kadang seminggu sekali. Ya, kalau full timer kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak gimana? Ya kan, pasti puasa dia. Nah kalau puasa lapar kan? Puasa 40 hari, 40 malam pernah nggak? Belum pernah. Jangan coba-coba. Masuk rumah sakit nantinya. 3 hari 3 malam pernah? Nah pernah, saya juga pernah. Terus lapar enggak? Sangat. Waduh, kalau udah ketemu nasi itu udah nggak mungkin ditolak. Ya, kalau disuruh rubah batu jadi roti, udah langsung dirubah kalau bisa. Ya, karena lapar banget. Nah ini juga dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, nah saat itu iblis bilang suruh Tuhan Yesus, ya rubahin aja batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Nah ini artinya iblis ingin menyerang kenyamanan. Supaya kita mau nyaman. Setiap orang mau kenyamanan. Lapar itu kan gak nyaman. Kalau kenyang itu nyaman. Ya, menyerang kenyamanan. Nah lalu karena iblis gak berhasil, iblis menyerang lagi hal yang lain. Iblis bilang kalau engkau anak Allah jatuhkan dirimu. Pasti ada orang yang ada malaikat yang menopang sehingga engkau tidak terjatuh. Ya, nah, Superman memang yang jatuhin dari atas ke bawah. Ya, tapi ini adalah sebuah pride, sebuah gambar diri yang hebat, ya kan? Nah, iblis bilang ya tunjukin dong. Ya, iblis bilang sama Pak Indra, ayo ajak teman-temannya Pak Septa puasa 40 hari 40 malam. Kalau memang engkau murid Kristus, lakukan itu. Yesus saja udah lakukan, masa kamu gak mau lakukan? Lakukan itu. Nah, kalau kamu berasa, oh iya benar. Ya saya memang murid Yesus yang luar biasa. Ya kan, saya coba lakukan. Wah, ujung-ujungnya masuk ICU. Ya. Rumit tuh. Nah, jadi iblis juga mau membuat Tuhan Yesus tergoda dengan gambar dirinya. Nah, mau membuktikan gambar dirinya. Karena itu iblis pakai jurus ini. Ini lari-lari ini pasti ada masalah dengan softwarenya. Tadi pagi enggak tuh. Oke, terus iblis juga bilang sama Yesus,
Dia bawa ke tempat yang tinggi, suruh lihat ke bawah. Ya. Lalu dia bilang apa? Ya, ini semua bisa menjadi milikmu. Ya, asal kau menyembah aku. Ya. Nah itu saya waktu baca ini, dulu saya nggak mudeng. Iblis goblok sekali ya. Bawa ke tempat tinggi cuma lihat begitu doang. Ya nggak tertarik lah Tuhan Yesus. Ya. Tapi ketika saya ada satu kesempatan bisa tinggal di sementara beberapa hari di apartemen lantai 90 waktu saya di Korea kemarin, ya saya lihat ke bawah dari atas, semuanya kecil, cuman saya yang besar. Haleluya. Semuanya kecil, cuman saya yang besar. Nah, saat itu kita merasa banget tuh, powerful. Ini powerful, ya. Bagus sekali, indah sekali. Memang kalau bisa yang kecil itu semua milik saya. Nah, langsung saat itu juga saya teringat sama ayat ini. Pantes iblis bawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi untuk lihat ke bawah. Nah, iblis sedang menyerang apa? Sebab yang dikatakan oleh iblis adalah kalau engkau menyembah aku. Nah, kalau Yesus menyembah iblis, berarti hubungan Yesus dengan Allah putus, betul? Ya. Nah, jadi serangan terakhir dari iblis adalah memutuskan hubungan kita dengan Allah. Nah, 3 jurus ini, kenyamanan, gambar diri, dan hubungan dengan Allah, dipakai oleh iblis juga kepada Ayub dan kepada kita semuanya. Mari kita lihat kisah Ayub. Hari ini kita akan baca detail tentang kisah Ayub. Oke, di sini kita mulai dari kenyamanan. Iblis mulai menyerang Ayub dari sisi kenyamanan. Ya, nah iblis menghabiskan semua milik Ayub termasuk harta dan anak-anaknya. Ya, kita nggak baca lagi ayatnya, tapi kita semua udah tahu dalam sekejap 10 orang anak Ayub mati semuanya. Harta bendanya habis semuanya. Betul? Ya, nggak ada sisa satu anak pun juga, benar? Ya. Tapi Pak Septa kenapa itu istrinya nggak dihabisin juga? Kok yang satu itu disisain? Ya. Yang muda habis semua, yang tua malah ada, malah sisa. Kenapa? Karena ada perannya yang mau dipakai sama iblis. Betul? Ya, karena ada peran dia yang nanti iblis mau pakai. Ya. Nah, lalu gimana respon Ayub? Ya. Ayub menderita tapi rela. Percaya nggak Ayub menderita? Pasti menderita lah. Ya, mana ada orang yang anaknya mati semua nggak menderita? Ya, emangnya nggak ada perasaan? Ya, mana ada orang yang harta bendanya habis semua tapi nggak menderita? Saya pernah ngalamin soalnya. Ya, waktu saat muda, saat umur 30 lebih, saya punya usaha yang sudah sangat besar. Ya, punya cabang sampai ke mana-mana. Ya, lalu dimakan orang, bangkrut saudara. Dan saat itu sangat menderita saudara. Saudara tidak pernah rasa disambit pakai sepatu sama orang. Saya udah ngerasain saat itu. Hah? Luar biasa bodoh. Luar biasa bodoh. Kesian sekali. Ya. Nah, sakit enggak? Sakit saudara. Sakitnya luar biasa. Nah saudara sekalian, tapi Ayub rela. Saya enggak rela saudara. Ya, Ayub rela, saya enggak rela. Karena itu saya diproses sama Tuhan lama sekali. Ya, bukan setahun 2 tahun, 10 tahun. Ya, karena apa? Karena saya enggak pulih, hati saya enggak pulih. Terus kita lihat Ayub rela, dia bilang apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisa ngomong begini sangat-sangat gak mudah. Betul? Ya. Mau coba? Ada yang mau coba? Gak ada ya. Ngapain coba yang beginian? Ya. Ya. Waduh, kesian sekali Ayub. Sampai begitu parah, tapi luar biasa. Dia masih bisa rela dan mengatakan hal yang luar biasa. Lalu Tuhan ngapain? Tuhan memuji Ayub, betul? Ya, Tuhan memuji Ayub, angkat jempol. Ayub yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi saya heran, kok di GPKDI nggak ada yang kasih anaknya namanya Ayub? Nah, ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya.
Saya ditantang nih. Haleluya. Nah, aneh sekali kan? Karena kenapa? Karena semua orang takut. Siapa yang mau anaknya sebelum mati semua. Harta bendanya hilang mendadak. Wah, ini luar biasa. Terus lagi. Oke. Nah, melalui kejadian yang pertama, Ayub pulih nggak? Ayub pulih, betul? Ya, pemulihan Ayub terjadi karena kerelaannya bahwa semua milik Tuhan. Pemulihan yang terjadi akan memampukan kita untuk tidak mencari salah siapa, tetapi menemukan hal apa yang harus dilakukan. Nah, saudara sekalian, pasti di sini ada beberapa atau banyak orang yang pernah mengalami harta bendanya habis. Bisnisnya jatuh, bangkrut istilahnya. Gagal di dalam usahanya. Keuangannya hancur. Seperti apa yang saya sudah alami. Sayangnya dulu saya tidak pulih. Belakangan baru pulih. Ayub cepat pulih. Ya, ketika kita tidak pulih, kita selalu mencari salah siapa. Gara-gara dia makan duit gue jadi bangkrut, gue jadi susah. Gara-gara dia, bukan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya. Nah, kita dendam, menyalahkan dia. Tapi ketika kita pulih, maka kita tidak salahkan siapa-siapa. Tapi kita cari apa yang harus kita lakukan. Karena itu ketika hati kita pulih, maka bisnis kita pasti pulih. Keuangan kita pasti pulih. Tuhan pasti pulihkan. Asal hati kita pulih dulu. Kalau hati kita tidak pulih, Tuhan masih nunggu, Tuhan diam aja. Amin. Ya, kita lihat Ayub yang berikutnya. Ya, Tuhan diam atau Tuhan langsung pulihkan Ayub. Nah, hal berikutnya iblis pakai strategi yang sama, yaitu mau merusak gambar diri. Ya, yang iblis lakukan terhadap Tuhan Yesus berbeda dengan yang iblis lakukan terhadap Ayub, tapi jurusnya sama, strateginya sama. Ya, jadi kalau iblis lakukan sesuatu terhadap orang yang baik-baik saja, yang fine-fine saja, yang semuanya enak hidupnya, ya. Nah, maka yang dia lakukan seperti yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Tapi ketika iblis lakukan terhadap orang yang jatuh, ya, maka yang dilakukan persis seperti yang dilakukan terhadap Ayub. Karena itu, ketika kita belum menderita atau sedang tidak menderita, hati-hatilah sebab iblis sudah mulai merancang penderitaan itu. Amin. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, itu adalah kondisi yang bisa kita kendalikan. Amin. Ya, itu adalah kondisi yang kita bisa kendalikan. Kalau sudah terjadi bukan mengendalikan kondisi lagi. Kalau sudah menderita tapi mengendalikan perasaan kita. Kalau kita pulih, maka kalau hati kita pulih, maka keadaan kita akan pulih. Amin. Ya. Oke, kita lihat. Iblis merusak kesehatan Ayub. Bukan kakinya jadi pincang, ya, atau tangannya keseleo, tapi bisul dari ujung kepala sampai ujung kaki, bau semua badan. Siapa lagi yang mau deket-deket sama dia? Ya, nggak ada yang mau deket-deket. Bahkan istrinya sendiri juga nggak mau deket-deket sama dia. Ya, bahkan istrinya bilang apa? Kutuklah Tuhanmu dan matilah. Ya, matilah engkau. Jadi kira-kira istrinya masih di rumah dia atau enggak? Setelah ngomong gitu. Udah jauh-jauh dia, kabur cepat-cepat. Ya. Waktu Tuhan pulihkan Ayub, nggak tahu istri yang mana yang datang lagi. Apakah istri yang lama balik lagi atau Tuhan kasih yang lebih muda? Saya sih dalam dugaan saya Tuhan kasih yang baru. Ya, lebih muda kan? Kenapa? Tuh setuju semua kalau yang cowok-cowok. Karena memang pengen yang muda. Aduh, kalau saya pikir kan anaknya udah 10, ya kan? Anaknya udah 10, terus sekarang Tuhan kasih lagi 7. Masa sih satu perempuan bisa punya 17 anak? Ya kan, mesinnya udah rusak lah, ya udah tua, nggak bisa lagi. Pasti dikasih yang baru, ya kan? Nah, oke, kita jangan pikirin itu. Kita lihat, gimana kondisi Ayub?
Udah dirusak kesehatannya. Tadinya dia adalah seorang dermawan, seorang kaya, seorang terhormat. Mendadak jadi seorang yang ditakutin, dijauhin oleh semua orang. Ya, gambar dirinya rusak, saudara. Gambar dirinya hancur. Ya, saya bukan lagi siapa-siapa. Ya, bahkan saya ada orang yang dibenci, orang yang tidak disukai. Lalu Ayub menderita dan menerima. Ini yang luar biasa. Masih bisa nerima. Ya. Kalau Indra mah nggak bisa terima kali dia mah. Orang bisul dari ujung sampai ujung. Udah nggak bisa terima. Tapi ini Ayub bisa terima. Hebat bener. Tetapi luar biasa dia. Jawab Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Waduh, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Ini hebat. Ayub luar biasa. Ya, saya yakin semua orang enggak ada yang sanggup lakukan itu dalam keadaan yang seperti Ayub, seperti itu. Harusnya Ayub pulih saat itu. Karena dia bisa terima. Tapi sayangnya setelah dirasakan, waduh sakit juga ya. Bisul ini mengganggu sekali. Tidur gak bisa, ya tidur juga sakit, mau tengkurap juga sakit, gimana juga gak enak. Ya. Udah gitu gak ada teman lagi, gak ada yang mau temenin dia lagi. Ya, semua orang menjauhi dia, tekanan batinnya sangat parah sehingga dia mengeluh. Amin. Ya, dia mengeluh. Dia bilang apa? Coba kita lihat. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Nah, Ayub sudah menentukan sendiri masa depannya gak ada. Dia sudah frustasi, dia sudah hancur hidupnya menurut dia. Ya, gak ada lagi harapannya. Ya. Pulih gak Ayub? Enggak pulih. Enggak pulih dari gambar dirinya yang rusak. Ya. Kita lihat screen berikutnya. Oh belum, oke. Kita lihat Tuhan ngapain. Tuhan ngapain? Diam aja kan? Ya, Tuhan diam aja kan? Tuhan gak ngomong apa-apa kan? Ya, diam aja. Ketika kita sakit, ketika kita jatuh susah, ketika kita menderita, kita menjerit sama Tuhan gak? Menjerit sama Tuhan. Ya. Nah, ketika kita menjerit sama Tuhan, Tuhan langsung jawab, wih senang bener, beres semuanya. Tapi masalahnya Tuhan diem juga kan? Ya. Nah masalah Tuhan diem juga. Tapi jangan salah saudara. Tuhan diam tapi sambil menunggu proses pemurnian Ayub. Jadi jangan lupa. Kalau keadaan itu kita alami dan kita berpikir Tuhan diam saja. Sebenarnya Tuhan bukan cuma diam. Tapi menunggu proses pemurnian kita. Amin saudara? Ya. Oke kita lihat lagi screen berikutnya. Iya, gambar diri Ayub bagaimana? Enggak pulih, betul? Pemulihan Ayub sebenarnya sudah ada ketika dia mau menerima yang buruk dari Allah. Sebenarnya saat itu harusnya dia sudah pulih. Tetapi Ayub melanjutkan dengan keluh kesah. Menerima gambar diri yang salah dan patah semangat sehingga pemulihan tidak terjadi. Jadi di sini pemulihan tidak terjadi. Nah ini yang sangat disayangkan tapi memang berat dia. Kalau kita juga apalagi ya kan? Dia aja, Ayub aja nggak bisa apalagi kita kalau hadapin hal seperti itu. Oke kita lihat selanjutnya. Iblis ngapain setelah itu? Iblis udah puas? Belum. Maksudnya belum tercapai ya kan? Sebab pada ujung-ujungnya yang iblis mau adalah Ayub memutuskan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhannya rusak. Sehingga Ayub hancur total. Ketika hubungannya belum rusak dengan Tuhan, masih ada harapan Ayub untuk ditolong sama Tuhan. Ayub bisa pulih lagi. Jadi kerjaan iblis belum selesai sampai di situ. Dia masih terusin lagi. Ya, lalu ngapain dia?
Iblis mengirim 3 teman Ayub untuk mencela dia agar gambar dirinya semakin rusak. Betul? Ya. Siapa yang dikirim? Hah? Elizabeth, Elifas ya. Elifas dan kawan-kawannya, oke? Nah, mereka ngapain? Mereka mencela Ayub. Dia bilang, ayo Tuhan mah adil, Tuhan mah pasti inilah orang fasik nggak mungkin digubris sama Tuhan, nggak mungkin diselamatin sama Tuhan. Ya, dihukum malah iya. Nah, pasti kamu berbuat dosa, makanya dihukum. Terus begitu. Kalau kita sih digituin, ya mungkin emang gue dosa lah. Ya kenapa emang? Ya kan gue beresin aja kan. Ya, Ayub beda. Kenapa? Ayub terkenal orang baik. Ya kan? Nah, anak buahnya nggak dikasih makan sayur kemarin. Kasih makan daging. Ya. Nah, bukan cuma dibeliin ayam potong tapi ayam kampung. Pokoknya semuanya bagus dah dikasih. Sama orang-orang susah, semuanya dilayani dengan baik. Ayub terkenal baik, memang orang yang baik. Ya. Jadi ketika gambar dirinya dirusak, satu-satunya gambar diri yang masih utuh di dalam kehidupan dia adalah gambar diri bahwa dia adalah orang baik. Benar? Ya, bahwa dia tidak melakukan dosa. Karena itu dia merasa bangga dengan gambar diri itu. Ketika iblis merusak gambar diri dia yang itu, dia nggak bisa terima. Dan ketika dia nggak bisa terima, dia berontak, dia menyalahkan bahwa nggak adil dong. Ya, masa dia yang begitu baik, begitu setia, dibilang melakukan dosa. Berarti yang nggak adil itu Tuhan. Tuhan nggak adil sama dia. Tuhan nggak adil sama saya. Ya, lihat dia ngomong apa. Ayub membenarkan diri dan menyalahkan Tuhan. Ayub 27 ayat 2 dan 6. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku dan demi yang maha kuasa yang memedikan hatiku. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Maksudnya setiap hari yang dia lalui dia merasa benar. Sehingga hatinya tidak mencela hari-hari dia. Ya. Benar, boleh dia merasa benar itu. Tapi yang menjadi masalah adalah dia bilang demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku. Dan dia berasa Tuhan enggak adil, Tuhan tidak bijak terhadap dia. Dia menyalahkan Tuhan. Loh, yang bikin dia susah iblis apa Tuhan sih? Iblis kan? Tapi yang disalahin Tuhan. Ya. Kita mah enggak begitu ya. Ayub mah begitu, kita mah enggak ya. Begitu juga enggak? Begitu juga. Begitu juga. Ya. Kalau saudara mengalami hal itu, pasti yang pertama kita pikirkan adalah, aduh Tuhan enggak adil sama saya. Ya. Kenapa dia santai-santai aja, kok dia bisa setiap tahun ganti mobil. Saya susah setengah mati, ya kerja setengah mati, mobil mau masuk bengkel aja enggak ada duit buat betulin. Hah? Teriak sama Tuhan. Tuhan enggak adil ya. Nah, kita lihat ya selanjutnya gimana. Tuhan setelah didengar Ayub bilang begitu, ngapain Tuhan? Tuhan mengirim Elihu untuk merekonstruksi gambar diri Ayub. Sebab ketika gambar diri Ayub belum beres, ya masih rusak, ya dia nggak bisa pulih hatinya. Tuhan tahu itu adalah limitnya Ayub untuk bisa terima tekanan itu. Penderitaan itu. Jadi jangan lupa saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Sehingga pada titik di mana Ayub sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya sendiri, Tuhan turun tangan saat itu. Kirim Elihu. Jadi kalau saudara juga mengalami hal yang sama, maka percayalah Tuhan juga akan kirim Elihu yang lain kepada saudara. Mungkin dia adalah teman saudara, anggota komsel saudara. Mungkin dia adalah pemimpin saudara. Ya, tapi percayalah pasti ada Elihu lain yang dikirim oleh Tuhan. Lalu ngapain Elihu? Elihu bilang,
Ayub lu kan ngomong begini katanya. Aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Betul Ayub ngomong begitu? Ya kan? Nah, lalu dia bilang lagi, dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Allah itu adil dan perkasa. Allah itu pegang kekuasaan. Semua raja-raja di bawah dia. Ya, seluruh bumi di bawah dia. Tuhan mengadili semuanya, semua umat manusia. Apakah bos yang seperti begitu bisa nggak adil sama kamu? Ya. Ayub mulai terbuka sedikit matanya. Kalau kita perhatiin dengan detail, di dalam pembicaraan Elihu, Ayub tidak pernah ngomong sepatah kata pun juga. Betul? Ayub diam aja, dengerin aja terus. Ya, sebenarnya hatinya sudah mulai tersentuh. Hatinya sudah mulai menyadari ya bahwa apa salahnya dia. Bahwa problem dia ada di mana. Nah, saya belum buka dulu problem dia ada di mana. Kira-kira ada di mana problemnya? Ada yang udah tahu? Problem Ayub ada di mana? Hati. Nah, hatinya kenapa? Sakit. Flu. Ya, betul belum pulih. Tapi problemnya di mana? Kenapa belum pulih? Dia mau pulih nggak? Dia juga mau pulih. Tapi kok nggak bisa pulih? Belum sehat. Iya, kena COVID lama kok, long COVID lagi. Ini. Nah, oke, kita lihat selanjutnya. Jadi setelah Elihu ngomong-ngomong begitu, nah Ayub udah mulai menyadari kesalahannya. Ya, kita belum buka dulu kesalahannya apa. Sehingga dia mau bertobat, betul? Dia mau bertobat. Nah, karena itu baru Tuhan menemui dia. Dia baru bisa mengalami Tuhan. Ketika hati kita masih ngotot, kita belum mau pulih, ya, kita masih bagaimana gitu hati kita, ya. Jangan berharap Tuhan datang sama kita. Beresin dulu hati kita. Ya. Baru Tuhan akan datang sama kita. Dan Tuhan ngomong sama Ayub. Tuhan bilang apa? Terus, ya ini betul. Tuhan menjawab Ayub dan meneguhkan keyakinannya tentang kebesaran Allah. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya? Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Terus menerus Tuhan ngomong begitu. Ya, waktu gua bikin ciptakan langit dan bumi, lu di mana? Ya kan? Nah, waktu gua bikin awan, bikin hujan, lu di mana? Ya kan? Waktu gua bikin ini, lu di mana? Ya, nggak ada kan? Ya, apa yang Indra lakukan terlalu kecil buat Tuhan, betul? Ya, apa yang Pak Septa sudah perjuangkan terlalu kecil buat Tuhan dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi kenapa Tuhan terus mengulangi hal ini sampai beberapa ayat, beberapa pasal. Ya, kalau saudara teliti bacanya sampai beberapa pasal, Tuhan terus ulangin hal yang sama. Kenapa? Karena ada satu hal yang penting. Sakitnya Ayub memang pakai obatnya itu. Sakit hatinya harus pakai obat itu. Kenapa? Karena sakit hatinya namanya kesombongan. Karena sakit hati namanya kecongkakan. Bukan orang kaya saja yang bisa sombong. Orang yang susah pun bisa sombong. Orang yang melakukan kebaikan pun bisa sombong. Ayub merasa tidak ada lagi orang yang sebaik saya. Saya patut bangga karena kebaikan saya. Karena itu kebaikan saya patut dihargai oleh Tuhan. Oke, sesombong itu dia, betul. Dan sesombong itu juga kita. Hati-hati saudara, sesombong itu juga kita. Kita merasa kita sudah layanin Tuhan. Kita sudah lakukan ini, kita sudah lakukan itu. Nah, hati-hati dengan kesombongan. Dengan tinggi hati. Ya, dengan kecongkakan. Ada satu bukti. Ketika Elihu menjawab Ayub, Elihu sudah
memberitahukan Ayub. Masalah Ayub di mana? Dia tulis begini, jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, artinya orang-orang yang sedang menderita ya, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka. Ia ini adalah Tuhan, ya. Ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. Jawabannya sudah dikasih sama Elihu, ya, sudah kasih tahu Ayub, Ayub lu sombong. Lu berasa bangga sama kesucian kamu, sama kesalehan kamu. Kamu merasa cuman kamu yang melakukan sesuatu yang baik, lalu kamu sudah lakukan sesuatu untuk Tuhan. Enggak, kalau kamu lakukan dosa, kamu nggak lakukan apa-apa buat Tuhan. Kalau kamu lakukan kebaikan, kamu juga tidak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Tuhan tidak diuntungkan, Tuhan tidak dirugikan, Tuhan juga tidak diuntungkan. Ya, siapa diri kita di hadapan Tuhan? Amin, saudara. Ya, sehingga kita layak merasa bangga, merasa perlu dihargai. Siapa diri kita? Tapi kesombongan itu adalah dosa yang paling sulit dihilangkan, saudara. Karena itu Tuhan perlu berulang-ulang di dalam beberapa pasal untuk membandingkan karya Tuhan dengan apa yang Ayub lakukan. Mari saudara kasih, ketika kita mau pulih hati kita, ingat kehebatan Tuhan. Ingat kebesaran Tuhan. Bandingkan kebesaran Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Kita debu, saudara. Bahkan lebih kecil dari debu. Enggak ada bandingannya. Ketika kita bandingkan itu, maka kita bisa melihat bahwa seharusnya kita tidak boleh congkak. Seharusnya enggak ada yang patut kita sombongkan. Amin, saudara. Ya, oke, kita lihat lagi screen berikutnya. Nah, Ayub menyadari kebodohannya. Jiwanya pulih dalam perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu ketika kita menyadari kebodohan kita, Tuhan berkenan bertemu dengan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pemulihan jiwa kita akan terjadi 100%. Amin, saudara. Ya. Nah, dia bilang apa? Buktinya dia bilang, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Pulih dia, hatinya pulih saat ini. Gambar dirinya pulih. Ya, gambar diri yang udah dirusak oleh iblis, terus iblis bikin lagi satu gambar diri baru yang lebih parah lagi. Ya, dan sekarang pulih semuanya. Ketika gambar dirinya pulih, ya, kita lihat apa yang terjadi. Tuhan memulihkan Ayub 100%. Ya, dikasih lagi istri yang cantik. Yang lama atau baru? Baru pasti. Tadi kita udah bahas kan yang baru. Ya kan? Nah, kasih lagi 7 orang anaknya. Dan bahkan usianya sampai 140 tahun lagi. Jadi perpanjang lagi sampai 140 tahun. Nah, itu luar biasa. Lalu kenapa? Maksudnya Ayub pulih dalam hal apa? Poin-poin apa yang Ayub pulih? Coba lihat lagi. Pemulihan Ayub terletak pada pertama, menyadari rencana Tuhan pada dirinya. Ya, terus semakin mengenal Tuhan lewat penderitaannya. Dan bertobat dari perkataannya yang salah. Ketika kita sudah tahu kesalahan kita, kita perlu bertobat, saudara. Perlu mengakui di hadapan Tuhan kesalahan kita dan kita mau bertobat. Amin. Ya, biarlah Tuhan juga pulihkan kita sama seperti Dia pulihkan Ayub.